Ragam etnis dan budaya, ragam kepentingan dan harapan menyatu di sini. Megapolitan Jakarta. Namun siapa sangka, Jakarta sebagai tungku pelebur tampak kian uzur. Humanisasi yang diharapkan sekedar menyisakan alienasi. Jalan-jalan publik jadi medan pertempuran ego para insan. Klakson kendaraan teramat sangar dan debu asapnya menggambarkan egoistik tersamar. Ada yang bilang Jakarta dan sekitarnya bukan lagi megapolitan, tetapi megapolutan. Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi nyeri akibat polusi. Hidup manusia berkalang polutan, raga jadi ringkih dan pesakitan. Jakarta dan kota sekitarnya menanggung beban sosial yang mahal. Tugas suci diemban seluruh pihak yang membenahi sektor transportasi. Berperang melawan polutan sekaligus menjaga kekayaan negara agar subsidi tidak menguap sia-sia. Transportasi massal berkualitas adalah jawaban tuntas. Bagi para punggawa kebijakan, wajah suram Jakarta dan kota sekitarnya tak boleh membuat jerah. 1000 masalah menghadang, 1.000.000 langkah berbuah. Satu demi satu harapan transportasi massal berbilang. Lahir MRT, LRT, jaringan bus Transjakarta, memperkuat kuda beban KRL. Namun, segenap pemangku kebijakan bahu-membahu melakukan pembenahan, terus bekerja keras tiada jeda. Begitu pula Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ yang didaulat memadukan gerak integrasi sistem transportasi. Misi suci BPTJ yaitu menggawangi dan menerbitkan kebijakan yang menjamin tersedianya moda transportasi yang terintegrasi, aman, nyaman, serta ramah lingkungan. Di pundak BPTJ bersatu beban juga harapan. Sebagai lokomotif pembenahan sistem transportasi, BPTJ membentang acuan jangka panjang sistem transportasi massal modern sekaligus ramah lingkungan. BPTJ menyandingkan dukungan serta masukan kepada para mitra, penerapan ganjil genap yang mengurangi kepadatan lalu lintas, hingga strategi penetapan jalan berbayar pada area perbatasan antara wilayah di Jabodetabek. Amanat besar lainnya yaitu membersihkan wajah Jabodetabek yang lusuh karena polusi. BPTJ menggagas strategi, menyusun asa melalui peta jalan transportasi Jabodetabek. Langkah nyata demi wajah metropolitan yang tak lagi tercemar polusi udara. Gerak perubahan itu menjadi komitmen dari Perpres nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan digaungkan. Kendaraan tak lagi menyesap bensin dan solar, melainkan tenaga listrik yang bersih dari emisi. Jauh ke depan pada 2029, kendaraan listrik akan ramai mengaspal di kawasan CBD di penjuru Jabodetabek. BPTJ mendaki jalan ke puncak peradaban transportasi paling modern. Bus-bus berteknologi listrik akan mengganti peran bus bermesin konvensional. Visi BPTJ adalah visi Bapak Presiden. Kenapa saya katakan visi Bapak Presiden? Karena memang dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, BPTJ diberi amanah, diberi mandat oleh Bapak Presiden melalui Rencana Induk Transportasi Jabodetabek mulai tahun 2018 sampai tahun 2029. Jadi BPTJ diberi waktu 10 tahun untuk membenahi Jabodetabek. Bahkan rencana induk ini ada perpresnya, yaitu Perpres nomor 55 tahun 2018. Nah, dasar perpres inilah yang maka saya katakan bahwa visi yang dilaksanakan oleh BPTJ adalah visi Bapak Presiden. Bagaimana Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk membangun transportasi di Jabodetabek. Oleh karena itu, pemerintahan provinsi
dan kabupaten kota se-Jabodetabek harus mengacu kepada rencana induk transportasi Jabodetabek, yaitu Perpres nomor 55 tahun 2018. Kami sudah menyusun, BPTJ sudah menyusun roadmap penggunaan bus listrik untuk angkutan umum sampai tahun 2024. Bahkan akhir 2024 kita harus menyediakan bus listrik sebanyak 41.000 unit. Jadi menghadirkan transportasi tanpa polusi bukanlah suatu mimpi lagi. BPTJ menggalang aksi para mitra agar bis listrik menjadi opsi masa depan kendaraan umum. Pemenahan transportasi Jabodetabek harus berlomba dengan laju sang waktu, menyaingi cara transportasi di negara-negara maju. Patok target telah terpanjang, bergegas menuju transportasi massal ramah lingkungan. Memang, menghadirkan transportasi massal berteknologi mutakhir seperti bis listrik bukan perkara gampang. BPTJ tak patah arang, mengajak serta pihak berkompeten menyediakan infrastruktur energi. PLN ikut berembuk, bersiap mencuci noda polusi. Operator bus seperti PPD siap bergerak dengan sepasukan armada listrik kelak. Industri telah deklarasi kesiapan diri melayani purna jual dan produksi. Peranan Perum PPD sebagai katalisator dalam menyelenggarakan dan menyediakan layanan angkutan umum ini berupa jasa transportasi yang prima, sesuai dengan standar pelayanan minimum. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat serta menyokong laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat. Di samping itu, Perum PPD juga melakukan pengembangan di beberapa segmentasi bisnis dengan melakukan penambahan beberapa trayek bus, diantaranya segmen Trans Busway. Segmen Trans Busway ini adalah merupakan bentuk kerjasama antara Perum PPD dengan PT Transportasi Jakarta. Yang kita harapkan nanti di 2024 kita sudah harus bisa mengoperasikan sekitar 250 bus listrik. Seperti itu. Menciptakan, mengatur, dan mengelola sistem transportasi megapolitan Jabodetabek selalu menghadapi kompleksitas masalah. Namun, tak ada yang mustahil demi menghadirkan transportasi Jabodetabek tanpa polusi.